House of Commons sangat mendukung usulan ini, tetapi undang-undang supremasi tersebut ditentang House of Lords, terutama dari golongan para uskup. Elizabeth beruntung karena banyak jabatan uskup yang sedang lowong saat itu, termasuk jabatan uskup agung Canterbury. Akibatnya, pendukung undang-undang tersebut dapat mengalahkan suara para uskup dan kaum konservatif. Namun, Elizabeth terpaksa menerima gelar gubernur tertinggi gereja Inggris dan tidak dapat memperoleh gelar kepala tertinggi, karena gelar tersebut dianggap tidak dapat dijabat oleh seorang perempuan. Undang-undang supremasi ditetapkan sebagai hukum pada tanggal 8 Mei tahun 1559. Semua pejabat publik harus melakukan sumpah kesetiaan kepada gubernur tertinggi dan bila tidak berisiko diberhentikan dari jabatan. Undang-undang mengenai bidah juga dicabut untuk menghindari terulangnya peristiwa penganiayaan yang dilancarkan oleh pendahulu Elizabeth, Mary. Pada saat yang sama, undang-undang keseragaman diberlakukan, yang mewajibkan kehadiran di gereja dan penggunaan Book of Common Prayer versi 1552, walaupun sanksi untuk yang melanggar tidak berat. Dari awal masa kekuasaan Elizabeth, ia diharapkan untuk segera menikah dan muncul pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi pasangan hidupnya. Namun, ia tidak pernah menikah, walaupun ia menerima banyak tawaran. Alasan mengapa sang ratu tidak menikah masih belum jelas. Sejarawan memperkirakan bahwa Thomas Seymour membuatnya tidak menginginkan hubungan seksual lagi, atau mungkin Elizabeth tahu kalau dirinya mandul. Ia mempertimbangkan beberapa peminang hingga ia berusia sekitar 50 tahun. Pacar terakhirnya adalah Francois, Adipati Anjou, yang lebih muda 22 tahun. Walaupun terdapat risiko kehilangan kekuasaan seperti yang terjadi pada saudara perempuan Elizabeth yang dijebak oleh Raja Felipe II dari Spanyol, pernikahan dapat memberikan keturunan yang dapat menjadi calon penerus. Namun, pilihan suami yang tidak tepat dapat memicu ketidakstabilan politik atau bahkan pemberontakan. Pada musim semi tahun 1559, tampak jelas bahwa Elizabeth jatuh cinta kepada teman masa kecilnya, Robert Dudley. Konon Amy Robsart yang merupakan istri Robert mengidap penyakit di salah satu payudaranya, dan sang ratu hendak menikahi Dudley bila istrinya meninggal. Pada musim gugur tahun 1559, beberapa pelamar dari luar negeri ingin meminang Elizabeth. Beberapa utusan yang tidak sabar terlibat dalam perbincangan yang menimbulkan skandal dan melaporkan bahwa pernikahan dengan orang tersayang Elizabeth tidak disambut di Inggris. Tidak ada satupun laki-laki yang tidak berteriak pada mereka dengan kemarahan, ia tidak akan menikahi siapapun selain Robert yang tersayang. Amy Dudley kemudian meninggal pada September tahun 1560 karena jatuh dari tangga. Walaupun pemeriksaan menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan kecelakaan, banyak yang curiga bahwa Dudley adalah dalangnya. Elizabeth kadang-kadang sungguh mempertimbangkan pernikahan dengan Dudley. Namun, William Cecil, Nicholas Throckmorton, dan beberapa bangsawan konservatif lainnya menyatakan ketidaksetujuan mereka. Bahkan terdapat rumor bahwa para bangsawan akan memberontak bila pernikahan tersebut berlangsung. Di antara pernikahan-pernikahan lain yang dipertimbangkan oleh sang ratu, Robert Dudley dianggap sebagai kandidat yang mungkin selama satu dasawarsa berikutnya. Elizabeth sangat cemburu akan kasih sayangnya, bahkan saat ia sudah tidak ingin lagi menikahinya. Pada tahun 1564, Elizabeth mengangkat Dudley menjadi Earl Leicester. Ia kemudian menikah lagi pada tahun 1578, sehingga sang ratu tidak senang dan bahkan membenci istri Dudley, Lettice Knollys. Namun, seperti yang dideskripsikan oleh sejarawan Susan Doran, Dudley tetap berada di tengah kehidupan emosional Elizabeth. Dudley meninggal tidak lama setelah armada Spanyol dikalahkan. Setelah Elizabeth sendiri mangkat, catatan dari Dudley ditemukan di antara barang-barang pribadi Elizabeth, dan surat itu sendiri ditandai dengan tulisan tangan Elizabeth yang bertuliskan, surat terakhirnya. Negosiasi pernikahan merupakan salah satu unsur utama dalam kebijakan luar negeri Elizabeth. Ia menolak pinangan Felipe II pada tahun 1559, dan melakukan negosiasi selama beberapa tahun untuk menikahi sepupunya Karl dari Austria. Pada tahun 1569, hubungan dengan Wangsa Habsburg memburuk, sehingga Elizabeth mempertimbangkan pernikahan dengan dua orang Prancis dari Wangsa Valois, yaitu Henry, Adipati Anjou dan nantinya, dari tahun 1572 hingga 1581, saudara laki-laki Henry, Francois, Adipati Anjou, yang sebelumnya memiliki gelar Adipati Alencon. Usulan terakhir ini terkait dengan rencana persekutuan melawan kekuasaan Spanyol di Belanda Selatan.
Elizabeth tampaknya mempertimbangkan Francois dengan serius selama beberapa waktu dan mengenakan anting berbentuk katak yang dikirim oleh Anjou. Pada tahun 1563, Elizabeth memberitahu seorang utusan imperial, "Jika saya mengikuti kecenderungan watak saya, itu adalah wanita pengemis dan lajang, jauh dari watak ratu dan menikah." Pada akhir tahun, karena Elizabeth mengidap penyakit variola, perbincangan mengenai calon penerus Elizabeth memanas di parlemen. Mereka meminta agar sang ratu menikah atau menunjuk seorang penerus untuk mencegah perang saudara setelah kematiannya. Ia menolak untuk melakukan keduanya. Pada bulan April, ia menggunakan hak prorogasi, sehingga parlemen tidak berkumpul kembali hingga Elizabeth membutuhkannya untuk memungut pajak pada tahun 1566. Karena sebelumnya telah berjanji untuk menikah, ia menyatakan bahwa, "Saya tidak pernah melanggar kata-kata yang diucapkan seorang pangeran di muka umum, demi kehormatan saya. Dan maka saya katakan sekali lagi, saya akan menikah sesegera mungkin bila saya dapat dengan mudah melakukannya, jika Tuhan tidak mengambil orang yang ingin saya nikahi, atau diri saya sendiri, atau mungkin hal lain yang biarlah terjadi." Pada tahun 1570, tokoh-tokoh senior dalam pemerintahan secara pribadi menerima fakta bahwa Elizabeth tidak akan pernah menikah atau menamai seorang penerus. William Cecil sudah mencoba mencari solusi untuk masalah penerus. Akibat kegagalannya dalam menikah, Elizabeth seringkali dituduh tidak bertanggung jawab. Namun, kebungkamannya memperkuat keamanan politiknya. Ia tahu bahwa bila ia menamai seorang penerus, ia dapat dikudeta kapanpun. Ia mengingat bagaimana orang kedua seperti saya sebelumnya telah digunakan untuk bersekongkol melawan pendahulunya. Status Elizabeth yang masih lajang memicu tumbuhnya kultus keperawanan. Dalam puisi dan potret, ia digambarkan sebagai seorang perawan atau dewi atau keduanya, bukan sebagai perempuan biasa. Pada awalnya, hanya Elizabeth yang memanfaatkan keperawanannya. Pada tahun 1559, ia memberitahu House of Commons, dan, pada akhirnya, "Ini cukup bagi saya, bahwa sebuah batu marmer akan mendeklarasikan bahwa seorang ratu, yang telah berkuasa begitu lama, hidup dan meninggal sebagai seorang perawan." Nantinya, penulis dan pujangga menggunakan tema tersebut dan mengubahnya menjadi ikonografi yang mengagumkan Elizabeth. Penghargaan publik terhadap sang perawan pada tahun 1578 menunjukkan perlawanan terhadap negosiasi pernikahan sang ratu dengan Adipati Alencon. Untuk memberi makna positif pada status pernikahannya, Elizabeth bersikeras bahwa ia telah menikah dengan kerajaan dan bawahan-bawahannya, di bawah perlindungan ilahi. Pada tahun 1599, ia pernah mengatakan, "Semua suami saya, rakyatku yang baik." Kebijakan pertama Elizabeth untuk Skotlandia adalah menentang keberadaan Prancis di sana. Ia khawatir bahwa Prancis berencana menyerang Inggris dan menjadikan Mary, Ratu Skotlandia, sebagai ratu, karena ia dianggap sebagai penerus tahta Inggris oleh banyak orang. Elizabeth dibujuk untuk mengirim pasukan ke Skotlandia agar dapat membantu pemberontak Protestan. Walaupun kampanye militer yang berlangsung cukup ganjil, Traktat Edinburgh pada Juli tahun 1560 dapat menghilangkan ancaman dari Prancis di utara. Saat Mary kembali ke Skotlandia pada tahun 1561 untuk berkuasa, gereja Protestan telah didirikan dan dijalankan oleh Dewan Bangsawan-Bangsawan Protestan yang didukung oleh Elizabeth. Mary menolak meratifikasi traktat tersebut. Pada tahun 1563, Elizabeth mengusulkan agar Robert Dudley menjadi suami Mary, tanpa meminta persetujuan kedua orang tersebut. Keduanya tampak tidak antusias, dan pada tahun 1565 Mary menikahi Henry Stuart, Lord Darnley, yang juga memiliki klaim atas tahta Inggris. Pernikahan tersebut merupakan kesalahan pertama Mary yang membuatnya dikalahkan oleh Protestan Skotlandia dan Elizabeth. Darnley tidak populer di Skotlandia dan bernama buruk karena mendalangi pembunuhan sekretaris Italia Mary, David Rizzio. Pada Februari tahun 1567, Darnley dibunuh oleh para konspirator yang hampir pasti dipimpin oleh James Hepburn, Earl Bothwell. Segera setelah itu, pada tanggal 15 Mei tahun 1567, Mary menikahi Bothwell, sehingga menimbulkan kecurigaan bahwa ia terlibat dalam pembunuhan suaminya. Elizabeth menulis kepadanya, "Seburuk-buruknya pilihan bagi kehormatanmu adalah menikahi secara terburu-buru bawahan semacam itu, yang selain memiliki kekurangan yang terkenal buruk dan lainnya juga dituduh publik atas pembunuhan suamimu yang telah wafat, selain juga menyentuh dirimu di beberapa bagian, walaupun kami salah dalam mempercayai hal tersebut.
Kejadian-kejadian ini membuat Mary dikalahkan dan dipenjara di Istana Lohleven. Bangsawan-bangsawan Skotlandia memaksanya untuk mengundurkan diri dan membiarkan putranya James, yang lahir pada Juni tahun 1566 naik tahta. James dibawa ke Istana Stirling untuk dibesarkan sebagai seorang Protestan. Mary melarikan diri dari Lohleven pada tahun 1568, tetapi ia dikalahkan lagi sehingga melarikan diri ke Inggris karena Elizabeth pernah menjanjikan dukungannya. Insting Elizabeth mengarahkannya untuk mengembalikan Mary ke tahta, namun, ia dan penasihatnya malah memilih bermain aman. Daripada berisiko mengembalikan Mary ke Skotlandia dengan tentara Inggris atau mengirimnya ke Prancis dan musuh-musuh Inggris yang beragama Katolik, mereka menahannya di Inggris dan memenjarakannya selama 19 tahun berikutnya. Mary segera menjadi sasaran pemberontakan. Pada tahun 1569, meletus pemberontakan Katolik di utara. Tujuannya adalah untuk membebaskan Mary, menikahkannya dengan Thomas Howard, Adipati Norfolk keempat, dan menjadikannya Ratu Inggris. Setelah para pemberontak dikalahkan, lebih dari 750 diantaranya dihukum mati atas perintah Elizabeth. Karena percaya pemberontakan tersebut berhasil, Paus Pius kelima mengeluarkan bula kepausan pada tahun 1570 yang berjudul Regnans in Excelsis, yang menyatakan bahwa Elizabeth, Ratu Inggris palsu dan budak kejahatan, diekskomunikasi dan merupakan seorang pengikut ajaran sesat, sehingga semua bawahannya tidak harus patuh kepadanya. Orang Katolik yang mematuhi perintahnya diancam akan diekskomunikasi. Bula kepausan tersebut memprovokasi parlemen untuk melancarkan inisiatif-inisiatif legislatif terhadap orang Katolik, yang kemudian dikurangi berkat campur tangan Elizabeth. Pada tahun 1581, upaya untuk membuat orang-orang Inggris menjadi Katolik dengan maksud untuk membuat mereka tidak patuh kepada Elizabeth dijadikan kejahatan yang dapat diganjar hukuman mati. Dari tahun 1570-an, misionaris-misionaris dari seminari kontinental datang ke Inggris untuk mengembalikan Inggris ke iman Katolik secara rahasia. Banyak yang dihukum mati, sehingga memicu kultus kemartiran. Regnans in Excelsis memberi insentif yang kuat bagi orang Katolik di Inggris untuk menganggap Mary Stuart sebagai penguasa Inggris yang sesungguhnya. Mungkin tidak semua persekongkolan Katolik diberitahukan kepada Mary, tetapi dari persekongkolan Ridolfi pada tahun 1571, yang membuat Adipati Norfolk kehilangan kepalanya, hingga persekongkolan Babington pada tahun 1586, kepala mata-mata Elizabeth Sir Francis Walsingham dan Dewan Kerajaan mengumpulkan bukti keterlibatannya. Awalnya, Elizabeth enggan menghukum mati Mary. Pada akhir tahun 1586, Elizabeth telah diyakinkan untuk menyetujui pengadilan dan penghukuman mati Mary berdasarkan bukti surat-surat yang ditulis selama persekongkolan Babington. Berikut adalah proklamasi dakwaan Elizabeth, Mary, yang mengklaim gelar tahta yang sama, telah merencanakan dan membayangkan hal-hal yang condong pada luka, kematian, dan kehancuran tokoh kerajaan kita. Maka, pada tanggal 8 Februari tahun 1587, Mary dipancung di Istana Fotheringhay, Northamptonshire. Setelah Mary dihukum mati, Elizabeth mengklaim bahwa ia tidak memerintahkan hal tersebut dan sebagian besar catatan menunjukkan bahwa ia memberitahu Sekretaris Davidson, yang memberinya surat perintah untuk ditandatangani, agar tidak mengirim surat perintah tersebut meskipun ia telah menandatanganinya. Kesungguhan penyesalan Elizabeth dan alasannya memberitahu Davidson untuk tidak melaksanakan surat perintah tersebut telah dipertanyakan oleh orang-orang semasanya dan sejarawan-sejarawan. Kebijakan luar negeri Elizabeth sebagian besar bersifat defensif. Pengecualiannya adalah pendudukan Inggris di Le Havre dari Oktober tahun 1562 hingga Juni tahun 1563, yang berakhir dengan kegagalan karena sekutu Huguenot Elizabeth bergabung dengan orang Katolik untuk merebut kembali kota pelabuhan tersebut. Elizabeth sebelumnya bermaksud menukar Le Havre dengan Calais, yang direbut Prancis pada Januari tahun 1558. Elizabeth hanya melancarkan kebijakan agresif melalui armadanya, yang digunakan dalam perang melawan Spanyol, dengan 80% pertempuran berlangsung di laut. Ia memberikan gelar kesatria kepada Francis Drake setelah ia berhasil mengelilingi dunia dari tahun 1577 hingga 1580, dan Drake menjadi terkenal karena menyerang pelabuhan dan armada Spanyol. Pembajakan dan pemerkayaan diri pun menjadi pendorong bagi para pelaut pada masa Elizabeth, dan sang ratu hanya memiliki sedikit kendali atas mereka.
Ekspedisi Belanda. Setelah pendudukan dan lepasnya Le Havre pada tahun 1562 sampai tahun 1563, Elizabeth tidak melakukan ekspedisi militer di benua Eropa hingga tahun 1585, ketika ia mengirim tentara Inggris untuk membantu pemberontak Belanda yang beragama Protestan dalam peperangan melawan Felipe II. Hal ini dilakukan setelah kematian Willem van Oranje dan Francois, Adipati Anjou, pada tahun 1584, dan diserahkannya beberapa kota Belanda kepada Alessandro Farnese, Adipati Parma, yang merupakan gubernur Felipe di Belanda Spanyol. Pada Desember tahun 1584, persekutuan antara Felipe II dengan Liga Katolik Prancis di Joinville menjatuhkan kemampuan saudara Anjou, Henry III dari Prancis, dalam mengimbangi dominasi Spanyol di Belanda. Persekutuan tersebut juga menyebarkan pengaruh Spanyol di pesisir utara Prancis, yang merupakan tempat kekuatan Liga Katolik, sehingga Inggris rentan terhadap invasi. Pengepungan Antwerpen pada musim panas tahun 1585 oleh Adipati Parma juga mengharuskan adanya tanggapan dari Inggris dan Belanda. Maka ditandatanganilah Traktat Non-Such pada Agustus tahun 1585, dan dalam traktat tersebut Elizabeth menjanjikan dukungan militer kepada Belanda. Traktat tersebut menandai dimulainya Perang Inggris-Spanyol, yang berlangsung hingga ditandatanganinya Traktat London pada tahun 1604. Ekspedisi Inggris di Belanda dipimpin oleh Robert Dudley, Earl Leicester. Elizabeth dari awal tidak terlalu mendukung kebijakan ini. Strateginya yang tampak mendukung Belanda dengan mengirim tentara Inggris sementara secara rahasia memulai negosiasi perdamaian dengan Spanyol beberapa hari setelah Leicester tiba di Belanda bertentangan dengan Leicester yang menginginkan dan mengharapkan agar orang Belanda bertempur secara aktif. Di sisi lain, Elizabeth ingin agar Leicester sebisa mungkin menghindari tindakan mutlak terhadap musuh. Ia membuat Elizabeth marah dengan menerima jabatan Gubernur Jenderal dari Dewan Negara Belanda. Elizabeth melihat hal tersebut sebagai rencana Belanda untuk memaksanya menerima kedaulatannya atas Belanda, yang sejauh ini selalu ia tolak. Ia menulis kepada Leicester, "Kami tidak pernah membayangkan bila kita tidak melihatnya berlangsung, bahwa seseorang yang dibesarkan oleh kami sendiri dan sangat diistimewakan oleh kami, di atas bawahan-bawahan lain di negeri ini, akan dengan amat hina melanggar perintah kami dalam kepentingan yang sangat menyentuh kehormatan kami. Dan maka kesenangan dan perintah singkat kami adalah, dengan mengesampingkan semua penundaan dan dalih, agar Anda segera berdasarkan kewajiban kepatuhan Anda mematuhi dan memenuhi apapun yang diarahkan oleh pemegang jabatan atas nama kami. Agar Anda tidak gagal, karena Anda akan menjawab yang bertentangan atas risiko Anda sendiri." Perintah Elizabeth adalah agar utusannya membacakan surat-surat ketidaksetujuannya secara terbuka di hadapan Staten General der Nederlanden, dan Leicester harus berdiri di dekatnya. Permaluan Letnan Jenderal Elizabeth di muka umum diperburuk dengan dilanjutkannya negosiasi perdamaian dengan Spanyol, yang sangat menjatuhkan posisinya di mata orang Belanda. Kampanye militer di Belanda sendiri amat terhambat karena Elizabeth terus menolak mengirim dana yang telah dijanjikan untuk tentaranya yang kelaparan. Keengganannya untuk berkomitmen, keterbatasan Leicester sebagai pemimpin politik dan militer, serta situasi politik Belanda yang kacau dan terpecah menjadi sebab kegagalan kampanye militer Inggris di Belanda. Leicester akhirnya mengundurkan diri pada Desember tahun 1587. Armada Spanyol sunting. Sementara itu, Sir Francis Drake melancarkan serangan terhadap pelabuhan dan kapal Spanyol di Karibia pada tahun 1585 dan 1586. Dan pada tahun 1587 ia berhasil menyerang Cadiz dan menghancurkan kapal-kapal Spanyol yang bermaksud menyerang Inggris. Felipe II telah memutuskan untuk berperang melawan Inggris. Pada tanggal 12 Juli tahun 1588, armada Spanyol berlayar ke Selat Inggris untuk mengangkut tentara Spanyol yang dipimpin oleh Adipati Parma dari Belanda ke pesisir tenggara Inggris. Akibat kesalahan perhitungan, ketidakberuntungan, dan serangan kapal api Inggris pada tanggal 29 Juli di Gravelines yang memencarkan kapal-kapal Spanyol ke timur laut, armada Spanyol dikalahkan. Kapal-kapal Spanyol yang terpencar berjuang untuk kembali ke Spanyol, beberapa kapal mencoba kembali melalui Laut Utara dan kemudian melewati pesisir barat Irlandia, tetapi banyak yang karam. Karena belum mengetahui nasib armada Spanyol, milisi Inggris dikerahkan untuk mempertahankan negara di bawah komando Earl Leicester. Ia mengundang Elizabeth untuk menginspeksi tentaranya di Tilbury, Essex, pada tanggal 8 Agustus. Dengan mengenakan plastron perak di atas gaun beludru putih, ia berpidato.
Rakyatku yang tercinta, kami telah diyakinkan oleh beberapa orang yang berhati-hati dalam menjaga keamanan kita, agar memperhatikan bagaimana kita mempercayai pasukan-pasukan dalam jumlah besar karena ketakutan akan pengkhianatan, namun saya pastikan kepada kalian, saya tidak bermaksud untuk tidak mempercayai rakyatku yang setia dan tercinta. Saya tahu saya memiliki tubuh perempuan yang lemah, tetapi saya memiliki hati dan perut seorang raja, dan Raja Inggris juga, dan memikirkan cemoohan busuk bila Parma atau Spanyol atau pangeran Eropa manapun berani menyerang perbatasan kerajaanku. Saat invasi tidak terjadi, rakyat bersuka cita. Prosesi Elizabeth ke misa syukur di Katedral Santo Paulus menyaingi upacara pemahkotaannya. 118 dikalahkannya armada Spanyol menjadi propaganda kemenangan yang ampuh, baik untuk Elizabeth maupun kaum Protestan di Inggris. Inggris memandangnya sebagai lambang kemurahan hati Tuhan dan inviolabilitas Inggris di bawah seorang ratu perawan. Namun, kemenangan ini tidak menjadi titik balik perang karena Spanyol tetap unggul. Spanyol masih menguasai Belanda dan ancaman invasi masih ada. Sir Walter Raleigh mengklaim setelah kematian Elizabeth bahwa sifat Elizabeth yang berhati-hati menghalangi perang melawan Spanyol. Bila ratu yang telah meninggal mempercayai tentaranya seperti ia mempercayai penulisnya, pada masanya kita akan mengalahkan imperium besar itu menjadi kepingan-kepingan dan membuat raja-raja mereka menjadi raja-raja ara dan jeruk seperti pada masa lampau. Tetapi Yang Mulia melakukan semuanya setengah hati, dan melalui invasi kecil-kecilan mengajarkan orang Spanyol bagaimana mempertahankan diri dan melihat kelemahan mereka sendiri. Walaupun beberapa sejarawan juga mengkritik Elizabeth dengan alasan yang serupa, pernyataan Raleigh dianggap tidak adil. Elizabeth memiliki alasan yang baik dalam keputusannya untuk tidak terlalu mempercayai komandan-komandannya, yang, seperti yang dikatakan oleh Elizabeth sendiri, cenderung berperilaku sombong dalam pertempuran. Saat Henry keempat yang beragama Protestan mewarisi tahta Prancis pada tahun 1589, Elizabeth memberinya dukungan militer. Kampanye militer ini merupakan kampanye militer pertama di Prancis setelah mundurnya tentara Inggris dari Le Havre pada tahun 1563. Kekuasaan Henry ditentang oleh Liga Katolik dan Felipe II, sehingga Elizabeth takut bahwa Spanyol akan mengambil alih pelabuhan-pelabuhan di selat. Namun, kampanye militer Inggris di Prancis tidak terorganisir dan tidak efektif. Lord Willoughby yang cenderung mengabaikan perintah Elizabeth berkelana di Prancis Utara dengan 4.000 tentara tanpa memberikan banyak dampak. Ia mengundurkan diri dengan kacau pada Desember tahun 1589 setelah kehilangan setengah tentaranya. Pada tahun 1591, kampanye militer John Norreys ke Bretanya yang terdiri dari 3.000 tentara malah berakhir lebih buruk. Elizabeth tidak mau memberi persediaan dan bantuan yang diminta oleh komandan ekspedisi militer tersebut, sehingga Norreys secara pribadi kembali ke London untuk memohon lebih banyak dukungan. Saat ia tidak ada, Liga Katolik hampir menghancurkan sisa tentaranya di Caen, Prancis Barat Laut, pada Mei tahun 1591. Pada bulan Juli, Elizabeth mengirim ekspedisi lain di bawah pimpinan Robert de Vaux, Earl Essex untuk membantu Henry keempat mengepung Rouen. Hasilnya juga menyedihkan. Essex tidak berhasil mencapai apa-apa dan kembali pada Januari tahun 1592, sementara Henry menghentikan pengepungan pada bulan April. Seperti biasa, Elizabeth tidak memiliki kendali atas komandan-komandannya saat mereka berada di luar negeri. Elizabeth menulis mengenai Essex, di mana dia, atau apa yang ia lakukan, atau apa yang akan ia lakukan, kami tidak tahu. Irlandia Sunting. Artikel utama, penaklukan Tudor di Irlandia. Walaupun Irlandia adalah salah satu dari dua kerajaannya, Elizabeth menghadapi penduduk Irlandia yang bermusuhan, otonom, menganut Katolik, serta bersedia menentang kekuasaannya dan berkomplot dengan musuh. Kebijakan Elizabeth di Irlandia adalah memberi tanah kepada orang-orang istananya dan memastikan agar pemberontak tidak memberi Spanyol basis untuk menyerang Inggris. Dalam serangkaian pemberontakan, tentara kerajaan melancarkan taktik bumi hangus yang membakar tanah dan membunuh laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selama pemberontakan di Munster yang dipimpin oleh Gerald Fitzgerald, Earl Desmond pada tahun 1582, kurang lebih 30.000 orang Irlandia tewas karena kelaparan. Penyair dan kolonis Edmund Spencer menulis bahwa korban jiwa dibawa ke keadaan yang amat menyedihkan seperti itu hingga siapapun yang berhati batu juga akan menyesalinya. Elizabeth menasihati komandannya agar Irlandia, bangsa kasar dan barbar itu, diperlakukan dengan baik, namun,
ia tidak menyesal ketika kekerasan dan pertumpahan darah dianggap perlu. Antara tahun 1594 hingga 1603, Elizabeth mengalami ujian terberat di Irlandia karena Perang 9 tahun, pemberontakan yang berlangsung selama perang dengan Spanyol, yang mendukung pemimpin pemberontakan, Hugh O'Neill, Earl Tyrone. Pada musim semi tahun 1599, Elizabeth mengirim Robert Devereux, Earl Essex II, untuk memadamkan pemberontakan. Ia tidak membuat banyak kemajuan dan menentang perintah Elizabeth dengan kembali ke Inggris, sehingga Elizabeth frustrasi. Essex kemudian digantikan oleh Charles Blount, Lord Mountjoy, yang membutuhkan 3 tahun untuk memadamkan pemberontakan. O'Neill akhirnya menyerah pada tahun 1603, beberapa hari setelah kematian Elizabeth. Segera setelah itu, perjanjian perdamaian antara Inggris dengan penasihat senior Elizabeth, Berkeley, meninggal pada tanggal 4 Agustus tahun 1598. Pengaruh politiknya diwariskan ke putranya, Robert Cecil, yang segera menjadi pemimpin pemerintahan. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan penerus. Karena Elizabeth tidak akan pernah menamai seorang penerus, Cecil terpaksa melakukannya diam-diam. Maka ia melakukan negosiasi rahasia dengan James ke-6 dari Skotlandia, yang memiliki klaim yang kuat walaupun tidak diakui. Cecil menyarankan kepada James yang tidak sabaran agar memperlakukan Elizabeth dengan baik dan tidak menyinggung mengenai siapa yang akan menjadi penerus. Saran tersebut berhasil dan James berhasil menyenangkan Elizabeth. Kesehatan ratu baik-baik saja hingga musim gugur tahun 1602, ketika kematian teman-temannya membuat Elizabeth depresi. Pada Februari tahun 1603, kematian Catherine Howard, keponakan sepupunya dan teman dekat Catherine, Lady Knollys, sangat berdampak pada Elizabeth. Pada bulan Maret, Elizabeth jatuh sakit dan tetap berada dalam pilu yang tetap dan tak dapat dihilangkan. Ia meninggal pada tanggal 24 Maret tahun 1603 di Istana Richmond antara pukul 2 atau 3 pada pagi hari. Beberapa jam kemudian, Cecil dan Dewan melancarkan rencananya dan menyatakan James ke-6 dari Skotlandia sebagai James pertama dari Inggris. Peti mati Elizabeth dibawa pada malam hari ke Istana Whitehall dengan menggunakan kapal yang diterangi oleh obor. Pada prosesi pemakamannya pada tanggal 28 April peti matinya dibawa ke biara Westminster oleh kereta jenazah yang ditarik oleh 4 kuda yang mengenakan beludru hitam. Menurut penulis kronik John Stow yang menghadiri pemakaman tersebut, Westminster dipenuhi oleh berbagai macam orang di jalan, rumah, jendela, atap, dan selokan mereka, yang datang untuk melihat pemakaman, dan ketika mereka melihat patungnya terbaring di atas peti matinya, terdapat napas panjang, rintihan, dan tangisan yang belum pernah terlihat atau diketahui dalam ingatan manusia. Elizabeth dimakamkan di biara Westminster di bilik yang sama dengan Mary. Tulisan Latin di makam mereka, Regno Consortes dan urna, Hic Obdormimus Elizabetha et Maria Sorores, Inspe Resurrectionis, berarti, mitra di tahta maupun di makam, di sini kami bersemayam, Elizabeth dan Mary, dua bersaudara, mengharapkan kebangkitan.